Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita lanjutkan belajar kita, mata kuliah budaya sosial, dan kita akan mulai baca proses untuk mempraktekkan apa yang selama ini kita pelajari di kelas untuk kita terapkan ya, di situasi nyata di lapangan, yaitu tentang kanvas bisnis model dari sebuah kegiatan atau institusi budaya sosial. Kita beberapa lalu sudah sempat berdiskusi ya tentang mana tempat-tempat atau lokasi kegiatan atau institusi yang akan diobservasi, digali datanya, untuk kemudian data itu kita telah dan kita masukkan ke dalam kanvas bisnis model. Kita paparkan dalam sebuah kanvas dengan unsur-unsurnya, ya, banyak komponennya. Itu nanti yang akan kita lakukan. Dan nanti silakan ada kelompok ya, satu kelompok 3 sampai 4 orang, silakan diatur sendiri. Kemudian setiap kelompok berdiskusi dan menyepakati mana kegiatan atau institusi budaya sosial yang akan diobservasi, akan digali datanya. Akan ya, bisa yang mungkin sudah punya gambaran, ya, silakan bisa saling didiskusikan ya untuk disepakati bersama. Ya, sedikit mengingatkan kembali tentang apa yang harus atau mesti kita gali datanya nanti. Nah, ini sudah kita pelajari ya, pertama. Nah, jadi nanti setelah ada semua punya kelompok masing-masing, kemudian menentukan aktivitas atau institusi ya, lembaga budaya sosial, mungkin masih berupa aktivitas ya, kegiatan tapi kegiatan itu sudah mengarah kepada sebuah budaya sosial. Mungkin belum ada namanya, belum ada nama lembaganya atau institusinya ya, baru sekedar kegiatan, tapi sudah mengandung unsur budaya sosial. Nah, itu bisa kita observasi. Atau syukur-syukur sudah ada namanya. Nah, sehingga kita tinggal melanjutkan atau menggali data selanjutnya ya, karena sudah ada namanya mungkin ya, terus ada visi-misinya dan seterusnya ya. Nah, itu akan kita gali ya. Silakan nanti ditentukan oleh masing-masing kelompok. Nah, kemudian masing-masing kelompok nanti akan mencari, menggali data dari semua komponen ini. Mulai dari ya, baru pertama dari kalau sudah ada namanya, nama lembaganya apa, khususnya apa, dan barangkali sudah ada visinya apa, yang di situ sudah mengandung visi sosial, visi sosial ya, ada tujuan sosialnya, sudah bisa kita tangkap atau tercermin di dalam sebuah visi mungkin ya. Visi lembaga itu sudah kita baca, sudah ada ini nuansa budaya sosialnya, itu sudah kita gali datanya ya. Jadi, mulai dari nama lembaganya, syukur-syukur silakan mulai dari sejarahnya barangkali ya, sejarah perkembangan dari lembaga itu, visinya ya, dan seterusnya ya, intinya profil dari institusi budaya sosial itu, untuk mungkin masih dalam bentuk kegiatan ya, tapi sudah mengandung unsur budaya sosial. Nah, silakan nanti digali itu ya. Nah, kemudian setelah profil, nanti dicari datanya, pattern fungsinya ya, siapa ya yang biasa kita siapa kita tanya nanti, siapa yang jadi mitra dari lembaga itu yang kerjasama. Nah, nanti bisa ada beberapa mitra mungkin ya, nanti kita tanya dan kita catat. Kemudian juga apa kegiatannya apa, juga ada beberapa kegiatan kunci ya yang dilakukan oleh lembaga itu, yang itu nanti ada unsur sosialnya, misi sosialnya ya. Kita tanya juga ini, kita gali datanya ya, melalui wawancara ya. Atau mungkin melalui wawancara mungkin ada dokumennya ya, kita pinjam atau minta dokumennya untuk kopi bisa, atau kita catat.
Terus juga value propositionnya apa? Eh, Pernyataan-pernyataan yang itu mengandung nilai-nilai. Nilai-nilainya apa? Nilai-nilai yang dikembangkan ya, menjadi pedoman, yang dihormati ya, atau yang ya jadikan pedoman dari lembaga itu kepada nilainya. Kita tanya ya. Nah, itu nanti di situ ada nilai-nilai yang bernuansa sosial ya, karena bernuansa sosial. Nilai-nilai. Terus juga customer-nya, pelanggannya siapa saja? Katanya. Segmennya apa? Mungkin segmen customer-nya apa saja? Coba ya, kita tanya ya. Kemudian sumber daya apanya? Sumber daya kuncinya apa saja? Apa sumber daya apa yang dimiliki oleh lembaga itu? Saja. Kita tanya juga ya. Terus eh, salurannya, saluran-saluran usaha itu, jadulnya ya, saluran yang digunakan untuk menjalankan usaha itu. Itu juga kita telusuri ya, kita minta informasinya. Terus nanti cost structure-nya, biayanya nih, biayanya, kita tanya juga ya. Dan bagaimana revenue stream-nya, juga katanya. Nah, ini masalah keuangannya ini ya. Nanti kita tanya juga ya, kita cari datanya nih. Ya, jadi ini nanti bisa untuk menggali data ini bisa dengan wawancara, ya, saya bertanya tentang keterangannya siapa saja ya, bertanya tentang wawancara, bisa boleh observasi ya, tanya mengobservasi kegiatannya, kegiatannya apa saja, nah kita amati, kita observasi langsung ya di lokasi, ketika menjalankan kegiatan itu kita amati, nah, kita rekam ya, kita foto bisa video ya, jika ada dokumentasinya. Nah, bisa juga mungkin dengan dokumentasi, karena kalau misalnya lembaga itu sudah punya arsip dokumen, terus misalnya ya, foto-foto mungkin ya, kalau sudah punya video barangkali, video kegiatan, nah ini bisa kita bisa kita pinjam dulu ya, bisa kita copy data dokumen. Nah, ini kira-kira seperti penelitian kecil lah ya untuk menggali data informasi tentang sebuah lembaga desa sosial. Nanti semua data yang sudah kita peroleh kita apa, gali ya. Nanti kita masukkan, kita catat ya ke dalam masing-masing komponen ini. Langsung aja kita misalnya kipater apa saja nih mitranya, 1, 2, 3 apa saja ya. Nah, singkat-singkat saja ya. Yang jelas yang penting bisa pembaca bisa memahami, oh ini mitranya ini saja, kegiatannya ini saja. Oh iya, nah, sekali ya nggak terlalu panjang sekali ya, nggak perlu panjang-panjang. Yang penting misalnya kita apa, memaparkan tentang kegiatannya pada di sini, nah, pendek saja tapi bisa dipahami. Oh ini kegiatannya. Wah, nanti kita masukkan di sini ke dalam bidis kanvasing. Hasil dari uh, apa kerja lapangan kita ya, melalui wawancara, melalui observasi, dan juga melalui studi dokumen atau dokumentasi. Itulah yang akan kita usahakan nanti ya, seperti ini ya. Dan untuk tampilannya nanti bisa dimodifikasi ya. Tapi yang jelas semua unsur ini harus ada. Tapi untuk tampilan bisa dimodif dengan lebih menarik misalnya. Jika pembaca melihat, wah ini wah secara tampilan sudah menarik ini. Apalagi sini misalnya. Itu ya, semua data kita masukkan ke sini. Kemudian setelah itu jangan lupa dari data yang sudah kita peroleh dan kita paparkan di sini, kira-kira apa yang bisa dikembangkan? Bagian mana yang bisa dikembangkan? Nah, itulah inovasi kita. Ya, diperlukan analisis data ya. Semua data yang kita peroleh sudah kita paparkan, kita analisis gimana nih kira-kira unsur mana atau komponen mana yang bisa dikembangkan. Nanti disitulah kita akan melakukan intervensi sebuah inovasi. Jadi misalnya ini ya, ternyata misalnya selama ini channel atau saluran yang digunakan itu masih manual ya, atau cara-cara untuk melakukan promosi publikasi misalnya itu masih manual, salurannya masih manual misalnya. Nah, sehingga di sini kita baca ini perlu ada sebuah inovasi saluran untuk misalnya mempromosikan atau mempublikasikan lembaga ini atau kegiatan lembaga ini melalui sebuah media yang tidak hanya manual tapi juga digital misalnya. Jadi perlu inilah kita tambahkan inovasi kita. Nah, inovasi ini nanti bisa diskusikan dengan pihak lembaga itu ya.
Nah, kita punya inovasi, punya gagasan dan inovasi ya. Oh, ya ini channelnya sudah bagus ini, sudah berjalan dengan bagus. Mungkin akan lebih bagus lagi seandainya ditambah channel-channelnya melalui media-media online misalnya, atau channel digital ya, atau cara-cara digital ya. Oh iya betul ya. Selama ini kita masih gini-gini ya. Kalau ditambah begitu, sebenarnya lebih bagus lagi. Nah, itu bisa didiskusikan ya dengan pihak lembaga Gurisa Salim. Sehingga nanti bisa kita tentukan di mana intervensi inovasi ya, dari apa yang kita usulkan ya, yang kita sarankan kepada mereka, kepada pihak ya, yang kita observasi. Ya ada ini ya, gimana kira-kira inovasi yang bisa kita lakukan. Oh, mungkin perluasan customer nih. Customernya selama ini baru customer lokal ini. Bisa kita tingkatkan customernya ya. Di segmen yang lebih luas. Nah, ini tadi inovasi di customer. Dan yang lain ya, seterusnya. Atau mungkin di keuangan biaya. Perlu ada biaya yang penggalian atau struktur biaya baru misalnya ya. Yang bisa lebih menopang jalannya aktivitas itu. Aktivitas urusan soal itu. Tuh, itu nanti sangat tergantung pada temuan kita di lapangan ya, hasil dari penggalian data di lapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun studi dokumen. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Ya, silakan nanti masing-masing kelompok setelah terbentuk kelompok berdiskusi mana yang akan diobservasi akan dipilih datanya nanti langsung ya. Kemudian kapan mungkin izin dulu atau secara personal dulu kalau sudah yang kenal izin untuk berkunjung ya, untuk pilih data ya, untuk diskusi ya, akan bisa diatur sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Nah, itu kira gambarnya. Kemudian ini saya dicontoh ya. Nah, ini misalnya ya, contoh yang sudah jadi ya. Wah, ini sebuah wira sosial yang bergerak di bidang bank, tapi bank sampah. Bank sampah ya. Nah, jadi ada sebuah kegiatan bank sampah yang disitu ada misi sosialnya. Namanya bank sampah ini sudah ada namanya ya. Ya, tinggal kita isi saja ya. Bank sampah rezeki ibu. Sudah misinya sudah ada ini. Ya, kita tinggal tuliskan saja ya. Jalin saja ya. Kalau misalnya belum ada, ternyata bisa didiskusikan dengan pihak ya, bank sampah ini ya. Ini setelah di wawancara sana kemarin dan sebagainya ya, bisa ngobrol, wah ini sepertinya perlu dirumuskan visi atau misi dari lembaga ini seperti ini. Nah, kita bisa memberi masukan ya atau memberi motivasi untuk merumuskan misinya ya. Ya tentu di situ ada mengenai misi sosialnya. Ini kita ada inovasi kanvas visi model ya, artinya kita sedang memaparkan sebuah uh, karya yang untuk keberhasilan sosial yang di inovasi ya, inovasi sebuah keberhasilan sosial. Terus ini, ya, ini berdasarkan dari data yang diperoleh, ini mitra utamanya tadi ini mitranya ya, wah, ini mitranya, jadi lilinya ini, layanan ramah, kompakan, layan cukup jumlah warga ya, jurah transparansi yang dimilih yang ini dari kita gali ya dari wawancara ya. Dan customer ini, pada customer ini, resource-nya sudah utamanya, pelanggannya ini, segmen pelanggannya, terus ini struktur biayanya, nah revenue sistemnya ya, nah, super kali ya, nanti buat bisa ini ya dalam bentuk yang penting semua komponennya ada atau bisa di dalam kanvas seperti itu tadi ya tidak masalah ya dengan berbagai modifikasi mungkin ya yang penting ya, jangan ada komponen yang tertinggal ya. Nah, ini kemarin ya ini karya ya ini ya kelompok ini ya ini contoh ya nanti disertai dengan foto-foto ya ini foto-foto hasil bertan hasil observasi ya pengamatan ya pengamatan dari aktivitas bank sampah ini.
Contoh lain misalnya, contoh lain ya. Wah ini contoh lain juga ya. P2L Pari Mandiri ya. Inovasi kanvas bisnis model. Wah ini juga ada, nah, ini belum uh, tertuliskan misinya ya. Misinya mana nih? Ini misinya ditambahkan ya, perangkapnya ya. Ada misinya di sini, misalnya ya. Nah, bicarakan bersama dengan kelompok ini sebenarnya. Apa misinya? Ya. Itu ada unsur sosial ya. Ini ya, komponen-komponennya ini, pasarnya, nilainya ya, channelnya ya. Ini, wah ini kalau sudah channelnya sudah ada melalui medsos ini. Ya, medsos ya. Facebook, IG, dan YouTube ini. Terus ini apa, cost drivernya ya, caranya ya, ini. Yang lebih lengkap tadi, ini kalau ini masih gambar umum ya, belum ada hitung-hitungan nominalnya ya. Kalau yang tadi ya, lebih lengkap lagi ya, sudah muncul angkanya ya. Nah, ini belum muncul angkanya ya. Ya, silakan itu nanti bisa menjadi gambaran ya bagi kelompok-kelompok untuk membuat sebuah inovasi kanvas bisnis model yang kita tuangkan dalam bentuk uh, model visual yang seperti tadi misalnya ya. Silakan bisa dikembangkan sendiri ya, atau nanti setelah jadi bisa dicetak dalam bentuk yang besar ya, poster misalnya ya. Besar nanti bisa kita serahkan ke pihak uh, lembaga tadi. Wah nanti akan senang ya karena ini, oh ini loh menjadi apa ya, dokumen bagi mereka ya. Kita ada misalnya ada pihak luar yang membutuhkan, nah ini kita sudah punya kanvas bisnisnya ya dengan inovasi-inovasi yang akan dilakukan seperti ini. Ya mudah-mudahan mereka akan dengan senang, senang hati ya dengan karya kita itu. Mungkin nanti Prodi juga akan mintain biasanya nih. Nah, ya, kalau biasanya sih minta soft file ya, soft file. Kalau syukur-syukur kalau anda mau langsung membuat posternya atau bannernya ya, ya langsung cetak ya silakan ya. Ya gitulah kira-kira Mas untuk pekerjaan kita atau kuliah ini, yaitu mempraktekkan kanvas bisnis model, inovasi ya, lebih inovasi kanvas bisnis model ya di lapangan ya, dengan kita memilih salah satu lembaga atau kegiatan budaya sosial. Ya ini kita silakan nanti sepakati membutuhkan berapa bangku, minggu atau 2 minggu ya, sampai selesai, sampai buat seperti tadi hasil akhirnya ya. Nanti setelah itu kita presentasikan hasil pekerjaan kita ya, sama di lapangan ya. Nah, kemudian sudah diolah datanya menjadi sebuah tampilan seperti tadi ya. Semoga disepakati. Kalau kita seminggu selesai ya silakan, berarti ya minggu depan kita sudah bisa presentasi, atau mungkin 2 minggu ya, 2 minggu depan kita baru presentasi ya. Artinya selama 2 minggu ini ada kerja, kelompok kerja ya di lapangan ya, mengambil data, mengolah data, kita kerja ya sampai hasil akhir. Ya, kita kira-kira. Nah, terus selanjutnya silakan langsung bisa di diskusi ya. Langsung silakan ya. Ya kalau ada sesuatu yang bisa kita diskusikan, nanti bisa apa kita ya apa saling berbagi informasi lebih lanjut ya. Ya baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.